Kepo ya? Tapi masih terlalu dekat. Coba Mas mundur lagi. Woi, kejauhan, woi. Percaya atau tidak, ini adalah stadion sepak bola yang lebih sering dipakai buat debat politik daripada bermain sepak bola. Dan kita sedang berada di Jakarta International Stadium, JIS. Stadion ini adalah sebuah mahakarya dari seorang Anies Baswedan. Mas Anies, Bagi pendukungnya, Mas Anies. ini adalah suatu keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun kotanya. Tapi bagi lawan politiknya, ini adalah proyek kosmetik atau proyek yang terburu-buru yang menyisakan berbagai polemik di belakangnya. Kita akan membahas apakah proyek ini mampu untuk menaikkan elektoral seorang Anies Baswedan atau justru polemiknya membuat dia memperlemah bargaining politik. Akan kita bahas selanjutnya. Kita kembali ke studio, dan untuk menjawabnya kita harus telusuri satu garis waktu penuh dari sebelum stadion ini ada hingga hari ini 2026. Kita mulai dari titik yang paling awal. Siapa Anies Baswedan sebelum JIS jadi bagian dari namanya? 2 tahun pertama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017, Anies dikepung narasi yang sulit dia lepaskan. Kemenangannya di Pilkada 2017 penuh sorotan, mulai dari isu politik identitas yang menempel ke kampanyenya, sampai pidato pribumi yang jadi bahan kritik nasional selama berbulan-bulan. Lalu begitu menjabat, kritik berikutnya datang dari sisi yang berbeda. Kinerja, program-program andalannya seperti DP 0 rupiah untuk rumah, penataan trotoar, revitalisasi kampung dianggap lawan politiknya sekedar simbolik. Bagus untuk pencitraan, tapi minim proyek fisik berskala besar yang benar-benar terlihat. Di titik inilah muncul narasi yang terus menempel bertahun-tahun, hanya pintar bicara, tidak bisa bekerja. Dan narasi semacam itu, kalau dibiarkan bisa jadi karat yang perlahan mengikis sebuah karir politik. Untuk mengerti kenapa satu bangunan bisa jadi jawaban atas narasi itu, kita harus mundur lebih jauh lagi, jauh sebelum Anies menjabat sebagai gubernur. Lahan tempat JIS berdiri dulu bernama Taman BMW, bersih, manusia, dan berwibawa, yang berada di Tanjung Priok. Ironis, karena sebelum jadi taman, kawasan ini justru bertahun-tahun jadi sengketa. Rumah liar, tanah abu-abu, hingga proyek yang terus mangkrak. Sebenarnya rencana pembangunan stadion ini sudah ada sejak eranya Gubernur Fauzi Bowo. Lalu sempat diproses lagi di era Jokowi, dan kemudian terhenti di eranya Ahok karena tersandung kasus sengketa lahan yang tak kunjung selesai. 4 gubernur, 1 proyek bertahun mangkrak. Dan dalam politik, ada satu hukum yang nyaris tak pernah berubah, yaitu kredit hanya jatuh ke tangan orang yang berhasil menyelesaikannya, bukan yang memulainya. Tahun 2019, Anies Baswedan mengambil alih momentum itu. Dengan anggaran sekitar 4,5 triliun, JIS mulai dibangun. Tapi ini bukan sekedar proyek olahraga, tapi ini adalah keputusan yang lahir dari kebutuhan politik yang sangat mendesak. Ini merupakan jawaban telak atas narasi hanya pintar bicara tidak bisa bekerja. Sebuah bangunan raksasa yang bisa difoto, dikunjungi, dan dipamerkan sebagai bukti fisik bahwa dia bisa membangun. Tapi kemegahan itu ada harganya. Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI menuding bahwa pembangunan ini dikebut ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini, dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan DKI. Tidak bertambah sedikit pun ya? Tidak bertambah, itu sudah fakta. Yang kedua, karena ini terakhir ya, yang nikmat itu dukung Anies. Saya tidak perlu menjelekkan calon yang didukung oleh UKI. Demi mengejar tenggat akhir masa jabatan Anies. Dan yang dikorbankan adalah hal-hal yang justru paling dibutuhkan warga, yaitu kantong parkir dan akses transportasi umum. Bagaimana bisa stadion dengan kapasitas 82.000 orang tidak memiliki transportasi umum yang memadai? Bagi oposisi, ini bukanlah detail yang kecil, tetapi ini merupakan kesalahan perencanaan yang fatal. Lalu datanglah momen yang benar-benar membelah opini publik, menjelang Piala Dunia U17. Kementerian PUPR dan PSSI menyatakan sesuatu yang sederhana secara teknis, tapi meledak secara politik. Rumput JIS tidak memenuhi standar FIFA, harus diganti total. Di atas kertas ini cumalah persoalan agronomi, jenis rumput dan kualitas tanah. Tapi coba lihat bagaimana dua kubu membacanya secara berbeda. Bagi pemerintah pusat dan oposisi, ini adalah evaluasi teknis yang wajar, objektif dan berbasis standar internasional. Tetapi bagi kubu Anies, ini dibaca sebagai sesuatu yang lebih tajam. Dianggap sebagai upaya pelemahan citranya menjelang Pilpres,
yang dibungkus seolah-olah cuma persoalan rumput. Perdebatan yang seharusnya selesai dalam satu rapat teknis malah menggelinding jadi komoditas politik nasional selama berminggu-minggu. Sepetak rumput jadi arena pertarungan opini se-Indonesia. Tetapi di balik kemegahan JIS ada warga yang harus pindah paksa demi proyek ini terwujud. Mereka dijanjikan kampung susun Bayam sebagai gantinya. Tapi janji itu berujung sengketa panjang dengan PT Jakpro soal hak huni yang terkatung-katung, birokrasi yang berbelit, dan warga kecil yang harus menunggu kejelasannya tak kunjung datang. Oposisi memakai kisah ini sebagai senjata yang paling tajam. Bagaimana mungkin sebuah bangunan dipuji sebagai kebanggaan kota kalau fondasi yang menyisakan penderitaan bagi orang-orang yang justru paling tidak berdaya untuk melawan. Jadi setelah semua ini, sengketa lahan bertahun-tahun, rumput yang jadi drama nasional, warga yang dikusur, apa untungnya JIS buat posisi tawar politik Anies Baswedan? Jawabannya, JIS adalah pedang bermata dua, dan dia memotong kedua arah sekaligus. Di satu sisi, JIS sukses jadi panggung simbolik yang paling kuat yang pernah dimiliki Anies. Puncaknya di kampanye Akbar Pilpres. Lautan manusia memenuhi setiap sudut stadion. Tidak ada latar visual sekuat itu untuk seorang kandidat presiden. Bagi pendukungnya, JIS bukan lagi sekedar bangunan. Dia sudah menjadi monumen perlawanan dan perubahan. Tapi coba dibalik koinnya. Tapi karena stadion ini sudah terlanjur identik dengan namanya, maka setiap permasalahan yang muncul di sana, seperti pagar tribun yang sempat roboh, genangan air setelah hujan ekstrim, dan pengolahan konser yang semrawut, semuanya otomatis akan dialamatkan kembali ke satu nama, Anies Baswedan. JIS jadi panggung kemenangannya yang paling megah, tapi juga beban politiknya yang paling abadi. Tapi cerita ini belum selesai, karena JIS ternyata punya babak lanjutan yang mengubah semuanya. Normalnya, kekalahan Pilpres adalah titik di mana legasi seorang politisi mulai memudar dari ingatan publik. Tapi JIS justru berjalan ke arah yang tidak terduga. Juni 2026, Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Pramono Anung, meresmikan stasiun KRL JIS yang selama bertahun-tahun jadi kelemahan utama stadion ini. Dan alih-alih menganggap ini sebagai keberhasilan pemerintahnya sendiri, Pramono justru berkata bahwa ini merupakan legasi Mas Anies yang luar biasa. Proyek yang dulu diserang habis-habisan sebagai kesalahan perencanaan, kini diakui secara terbuka sebagai warisan positif oleh gubernur dari kubu politik yang berbeda. Kekurangan transportasi yang dulu dikritik keras, sekarang justru jadi headline legasi ketika akhirnya rampung. Jadi kalau kita tarik garis waktu penuh, sebelum JIS, Anies adalah gubernur yang butuh bukti fisik untuk membungkam kritik, hanya bisa bicara. Saat JIS dibangun dan dipakai untuk kampanye, dia adalah kandidat presiden dengan panggung paling megah, sekaligus paling penuh kontroversi. Dan hari ini, di 2026, dia adalah mantan gubernur tanpa jabatan formal, tapi justru mulai memanen buah dari proyek yang dulu paling banyak diserang, sambil diam-diam merangkai jalan menuju 2029. JIS bukan lagi sekedar bangunan, dia jadi cermin dari seluruh perjalanan politik Anies. Dari yang diragukan, jadi yang diserang, dan pelan-pelan mulai diakui. JIS membuktikan satu hal yang berlaku dimanapun di Indonesia, bahwa beton dan politik tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan. Infrastruktur megah sering lahir dari rahim ambisi politik, tapi dia hanya akan benar-benar bertahan kalau dia berfungsi untuk publik, bukan cuma jadi latar foto kampanye. Dan mungkin kisah JIS mengajarkan satu hal lagi. Legasi politik itu tidak pernah selesai ditulis pada hari peresmian. Dia terus ditulis ulang, bertahun-tahun kemudian, oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mendukungmu. Jadi menurut kalian sendiri, JIS ini merupakan mahakarya yang dipolitisasi oleh oposisi, atau proyek yang dipaksakan demi panggung politik semata? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Akan kubaca semuanya.